Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatia Zahra, NIM 2410933014 dari kelompok 35C Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan membahas mengenai linear programming dan integer linear programming. Linear programming adalah metode optimasi matematika yang digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang berbentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Selanjutnya, pengertian integer linear programming adalah pengembangan dari linear programming, tetapi variabel keputusannya harus berupa bilangan bulat. Jadi, perbedaan dari linear programming dengan integer linear programming itu berbeda terdapat pada angkanya. Kalau misalnya linear programming itu boleh berupa bilangan pecahan atau desimal, sedangkan untuk integer linear programming itu diharuskan berupa bilangan bulat. Sehingga hasilnya itu lebih sesuai dengan kondisi yang nyata. Contoh dari integer linear programming itu ada jumlah barang, jumlah karyawan, atau unit produksi. Selanjutnya, untuk komponen linear programming yang pertama ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini mendefinisikan apa yang ingin dicapai dalam model pemrograman linear, biasanya berupa fungsi linear yang ingin dimaksimalkan atau diminimumkan. Selanjutnya ada variabel keputusan, yang mana merupakan variabel yang akan ditentukan dalam proses penyelesaian programan linear, mewakili pilihan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada kendala. Kendala ini merupakan batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam model pemrograman linear, yang dinyatakan dalam bentuk linear yang mencakup beberapa faktor seperti batasan sumber daya atau tenaga kerja, kapasitas produksi, atau waktu. Selanjutnya ada non-negativity, yang mana mendefinisikan ketentuan bahwa semua variabel keputusan itu harus bernilai 0 atau lebih besar daripada 0. Selanjutnya untuk bentuk standar dari linear programming dan dan integer linear programming itu yang pertama ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini dapat berupa maximize atau minimize. Contohnya itu bentuknya itu ada maximize Z, C1 X1 ditambah C2 X2 sampai ke N, ke jumlah datanya. Selanjutnya untuk variabel keputusan, ya X1 itu berupa jumlah produk A atau X2 itu jumlah produk B sampai jumlah ke N tersebut. Selanjutnya ada kendala. Kendala ini A1, contohnya seperti A11 X1 tambah A12 X2, yang mana A11 ini merupakan koefisien dan X1 ini merupakan variabel keputusan ke 1. Jadi garis dari kendala ini merupakan kontribusi variabel X pada kendala pertama, kedua, sampai ke N. Selanjutnya untuk non-negativity ada contohnya X1, X2 sampai N lebih besar sama dengan 0. Jenis-jenis dari solusi linear programming itu yang pertama ada solusi optimal. Solusi optimal ini merupakan solusi terbaik yang memenuhi semua kendala dan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif. Selanjutnya solusi tak terbatas atau unbounded terjadi saat fungsi objektif dapat terus meningkat atau menurun tanpa batas. Selanjutnya ada solusi unik, hanya ada satu solusi optimal yang memenuhi semua kendala. Selanjutnya ada feasible solution atau solusi layak, yang mana solusi yang memenuhi semua kendala yang diberikan, sehingga berada dalam daerah feasible. Selanjutnya yang kelima ada invisible solution, solusi yang tidak memenuhi satu atau lebih kendala, sehingga tidak termasuk dalam daerah feasible. Selanjutnya yang keenam, ada solusi degenerasi yang terjadi ketika terdapat lebih dari satu solusi optimal dan ada variabel yang bernilai 0 dalam solusi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis integer linear programming. Yang pertama ada pure integer, yang mana itu merupakan semua variabel keputusan dalam model ini harus berupa bilangan bulat, digunakan dalam situasi saat keputusan diambil tidak dapat berupa pecahan. Yang kedua ada mixed integer, sebagian variabel keputusan dibatasi untuk menjadi bilangan bulat. Yang ketiga ada binary integer programming, yang mana variabel keputusan hanya dapat mengambil nilai 0 atau 1, yang mana nilai itu merupakan bilangan biner. Untuk studi kasus linear programming sebagai berikut. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan B. Untuk memproduksi satu unit produk A dibutuhkan 3 jam kerja dan 2 kilo bahan baku. Sedangkan untuk satu unit produk B membutuhkan 2 jam kerja dan 4 kilogram bahan baku. Perusahaan memiliki total waktu kerja sebanyak 120 jam dan bahan baku sebesar 160 kilogram. Keuntungan yang diperoleh dari setiap unit produk A adalah 50.000 dan dari produk B sebesar 40.000. Tentukan kombinasi jumlah produksi kedua produk tersebut agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimum. Nah, dari SK ini akan dicari keuntungan maksimumnya. Yang mana untuk fungsi tujuannya kita buat jadinya maksimum Z, 50.000 X1 dan 40.000 X2. 50.000 ini dari
keuntungan yang diperoleh dari sini dan yang ini. Selanjutnya untuk variabel keputusan, X1 merupakan jumlah produk A yang diproduksi, X2 jumlah produk B yang diproduksi. Untuk step yang ketiga adalah kendala. Kendalanya itu 3X1 ditambah 2X2 kurang dari 120. Yang mana ini keterbatasan waktu kerja. 3X1 merupakan 3 jam kerja dan 2X2 merupakan 2 jam kerja. Dan total jam kerja itu ada 120. Makanya ini kendalanya batasnya sampai 120. Demikian juga seperti yang baris kedua, 2X1 berasal dari 2 kilo bahan baku dan 4X2 berasal dari 4 kilo bahan baku. Dan batasnya itu 160 kilogram. Selanjutnya untuk non-negativity, X1 dan X2 itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian dicari titik potongnya sebagai berikut dan selanjutnya akan dieliminasi kedua persamaan yang dapat dilihat sebagai berikut. Jika X1 sama dengan 0, maka nilai X2 sama dengan 60. Begitu cara seterusnya hingga didapati titiknya sebagai berikut. Untuk step 7 yaitu titik potong kedua garis. Diperoleh bahwa X1-nya itu 20 dan X2-nya itu 30. Selanjutnya untuk uji titik yang dipakai 0,0, 0,40, 40,0, 20,30. 60 sama 80 tidak dipakai karena dia tidak memenuhi kendalanya. Jika disubstitusi maka hasilnya lebih dari 120 atau 160. Selanjutnya, ini hasil yang didapat dari uji titik dan poin ke-9 itu produksi optimal. Didapati produksi optimal untuk produk A itu 20 unit dan produk B itu 30 unit. Jadi keuntungan maksimumnya didapati 2.200.000. Keuntungan terbesar dicapai pada titik 20 dan 30, 20,30. Artinya produksi yang paling efisien adalah sebanyak 20 unit produk A dan 30 unit produk B dengan total keuntungan maksimum sebesar 2.200.000. Selanjutnya untuk studi kasus integer linear programming, soalnya sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan operasional hariannya yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak. Setiap karyawan tetap bekerja selama 8 jam per hari, sedangkan karyawan kontrak bekerja selama 5 jam per hari. Untuk memenuhi target produksi, perusahaan memerlukan sedikitnya 200 jam kerja. Biaya yang dikeluarkan untuk satu karyawan tetap adalah 120.000 per hari. Sedangkan untuk karyawan kontrak sebesar 80.000 per hari. Selain itu, jumlah karyawan kontrak tidak boleh melebihi 2 kali jumlah karyawan tetap. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan jumlah masing-masing karyawan agar total biaya yang dikeluarkan minimum dengan ketentuan bahwa jumlah karyawan harus berupa bilangan bulan. Karena dia berupa jumlah karyawan, jadi yang dipakai adalah integer linear programming dan dia mencari minimize-nya. Untuk fungsi tujuan, minimize Z sama dengan 120.000 X1 ditambah 80.000 X2. 120.000 dari sini dan 80.000 dari sini. Selanjutnya untuk poin kedua, step yang kedua itu variabel keputusan. Untuk X1 merupakan jumlah karyawan tetap dan X2 adalah jumlah karyawan kontrak. Untuk kendalanya yaitu 8X1 tambah 5X2 lebih dari 200, yang mana kebutuhan jam kerjanya. Untuk yang kedua, X2 kurang dari 2X1 batas jumlah karyawan kontrak. Untuk step keempat adalah non-negativity, X1 dan X2 itu lebih besar sama dengan 0. Untuk titik potongnya, itu didapati 8X1 tambah 5X2 sama dengan 200 dan X2 sama dengan 2X1. Untuk eliminasi, kemudian dieliminasi kedua persamaan yang ini dan yang ini, didapati jika X1-nya 0, maka X2-nya 40, dan dilakukan dengan persamaan berikutnya. Selanjutnya untuk titik potong kedua garis, yaitu substitusi, akan disubstitusikan. X2 sama dengan 2X1 itu akan disubstitusikan ke persamaan pertama, yang mana hasilnya didapati bahwa X1 sama dengan 11 dan X2 sama dengan 22. Jadi titiknya 11,22. Selanjutnya untuk uji titik, akan dipakai 25,0, 0,40, dan 11,22. Kenapa tidak dipakai yang lainnya? Karena dia tidak memenuhi kendalanya. Bisa jadi nilainya lebih besar. Kemudian yang ke-9 ada produksi optimal. Produksi optimal yang didapati bahwa X1-nya itu 11 karyawan tetap dan X2-nya itu 22 karyawan kontrak. Kemudian didapati keuntungan minimumnya bahwa Z-nya itu 3.080.000. Biaya minimum diperoleh pada kombinasi 11 karyawan tetap dan 22 karyawan kontrak dengan total biaya sebesar 3.080.000.